Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Widi, NIM 2016036. Saya ingin mengatasi dari rekan saya. Breakdown maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan pada peralatan yang rusak-rusak atau tidak dapat diproyeksikan. Tujuan breakdown maintenance adalah untuk memperbaiki suatu yang tidak berfungsi. Sebaliknya, pemeliharaan preventif dilakukan untuk menjaga sesuatu berjalan. Kadang-kadang dilakukan karena suatu peristiwa yang tidak direncanakan. Misalnya, jika bagian penting dari mesin rusak, pemeliharaan dilakukan karena kebutuhan mendesak agar mesin tersebut dapat berproyeksi kembali. Namun, pemeliharaan kerusakan dapat direncanakan sebelumnya, yang disebut sebagai pemeliharaan kerusakan. Baik, alur kerja breakdown sebagai berikut. Pemeliharaan terencana berarti bahwa tiap peralatan akan rusak atau rusak pada suatu saat dalam hidupnya. 5. Contoh pemeliharaan kerusakan. Ini unik dalam penampakannya karena tidak dapat digunakan dengan induksi atau produksi tertentu, terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan. Ini berarti bahwa ini paling sering digunakan ketika suku cadang tidak mahal atau tidak penting. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidadi Pangga, NIM 18.022-12.159. Saya akan melanjutkan pembacaan presentasi dari Saudara Rehan. Berikut adalah beberapa contoh di mana pemeliharaan kerusakan dapat diterapkan. 1. Peralatan tidak dapat diperbaiki sama sekali, tidak dapat diakses, dirancang untuk tidak diperbaiki. 2. Aset terdiri dari suku cadang yang murah atau mudah diganti. 3. Peralatan dan sensitif seperti perkakas tangan. 4. Benda atau peralatan yang sekali pakai atau dimaksudkan untuk diganti pada akhir masa pakaiannya. 5. Aset berumur pendek, baterai, pompa aliran tinggi. Seperti yang dapat kita lihat dari contoh-contoh ini, itu menjadi layak ketika tidak ada risiko keselamatan yang melekat untuk membiarkan sebagian atau bagian dari peralatan rusak. Sebagai contoh, pertimbangan bola lampu fasilitas. Jika bola lampu tidak terkait dengan fitur keselamatan, tidak masuk akal secara finansial untuk menggantinya sebelum terbakar. Namun, itu sama sekali tidak layak ketika kehidupan orang dapat terancam oleh kerusakan bagian atau produk. Misalnya, industri penerbangan itu tidak dapat mengandalkan kerusakan suku cadang untuk memperbaikinya, karena hal itu dapat mengancam kesejahteraan dan keselamatan pribadi orang-orang di pesawat. Hal ini juga berlaku untuk produsen ban yang bertanggung jawab atas keselamatan di jalan. Dalam hal kehidupan masyarakat, pemeliharaan preventif dan prediktif adalah pilihan yang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haq akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pro dan kontra. Peralatan yang rusak dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan, tapi rencana pemeliharaan yang didokumentasikan dengan jelas sebenarnya dapat memiliki beberapa manfaat signifikan bagi organisasi. 1. Meminimalkan biaya peralatan dan memotong peralatan preventif yang tidak perlu. 2. Menurunkan biaya penggantian barang sekali pakai yang sering atau bola lampu peralatan screen. 3. Waktu henti untuk perbaikan
kontra. Kelemahan dari pemeliharaan kerusakan sangat penting untuk pertimbangkan meningkatkan sifat dari rencana pemeliharaan. Misalnya, pemeliharaan kerusakan tidak boleh digunakan dengan peralatan keselamatan karena satu kesalahan dapat menyebabkan satu atau beberapa karyawan kehilangan kesehatan atau nyawa mereka. Bentuk limbah di lingkungan manufaktur. Masalah keamanan dapat terjadi dengan kegagalan yang tidak direncanakan. Bisa mahal tergantung pada bagian yang gagal. Membutuhkan perancangan dan pelaksanaan yang cermat. Makin sulit untuk menentukan sumber masalah. Kerusakan dan pemeliharaan korektif. Beberapa mungkin bertanya-tanya apa perbedaan antara kerusakan dan pemeliharaan korektif. Keduanya bekerja dengan peralatan yang rusak, kurang optimal atau rusak, namun kedua istilah tersebut belum tentu sama. Pemeliharaan kerusakan seperti yang baru saja Anda pelajari dilakukan pada peralatan yang rusak atau dihentikan sedemikian rupa sehingga merupakan peralatan yang tidak beroperasi. Pemeliharaan korektif difokuskan pada perbaikan dan perbaikan peralatan yang rusak. Di permukaan keduanya terlihat sangat mirip. Mari selami perbedaan utama untuk menjernihkan kebingungan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefano. Saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok 1 tentang breakdown maintenance. Lalu, bagaimana bisa kedua jenis perawatan itu berbeda? Perbedaan terbesar adalah bahwa pemeliharaan kerusakan bekerja pada peralatan yang tidak beroperasi. Pemeliharaan korektif terjadi pada peralatan yang masih berfungsi sampai batas tertentu, tetapi tidak akan berfungsi pada kapasitas optimal tanpa dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan korektif mungkin sangat baik diterapkan karena mesin atau peralatan yang bersangkutan masih berfungsi. Pemeliharaan kerusakan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, terutama jika sistem yang dimaksud sangat penting. Kedua jenis perawatan ini biasa terjadi pada peralatan yang masih berada di tempat atau sedang online. Juga kedua jenis pemeliharaan dapat diklasifikasikan sebagai pemeliharaan darurat tergantung pada situasinya. Jadi, pada kesimpulan materi ini, pemeliharaan kerusakan jelas bukan untuk setiap industri. Secara khusus, industri yang secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan orang tidak boleh menggunakan pemeliharaan kerusakan. Namun ini dapat berguna saat bekerja dengan suku cadang atau peralatan sekali pakai yang murah tidak dapat diperbaiki dengan cara biasa. Intinya, untuk pemeliharaan adalah bahwa hal itu memerlukan perencanaan dan koordinasi organisasi, tidak boleh membiarkan pemeliharaan eksploitasi atau digunakan secara tidak semestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.